Hai, halo, ketemu lagi bareng saya Muhammad Panji dari Belajar cPanel. Di tutorial kali ini kita akan belajar melakukan instalasi WordPress menggunakan Softaculous di cPanel. Mari kita mulai dengan login ke akun hosting kita. Di tutorial ini saya menggunakan hosting dari Namecheap. Namecheap meletakkan Softaculous Apps Installer di bagian eksklusif for Namecheap customers. Apabila Anda menggunakan hosting lain, provider hosting Anda kemungkinan meletakkan di bagian software atau mereka juga bisa meletakkan di bagian lain sesuai dengan layout yang diberikan oleh provider hosting Anda. Selain icon Softaculous Apps Installer di atas, Softaculous Apps Installer juga memiliki section atau bagian tersendiri di mana ada subbagian scripts dan kategoris. Scripts ini adalah aplikasi-aplikasi yang paling terkenal, paling banyak digunakan. Jadi Anda bisa melihat ada WordPress, Joomla, beberapa software e-commerce, akan, PrestaShop, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ada kategori, yaitu subkategori aplikasi yang bisa Anda install di akun cPanel Anda. Oke, mari kita kembali ke atas, kita klik Softaculous App Installer. Oke, di sini WordPress akan muncul seperti tadi, ada di top scripts, atau ada juga kalau Anda ingin memilih, ada di bagian blogs, kemudian WordPress. Anda bisa mengklik salah satu dari dua link ini. Kita akan muncul diarahkan ke halaman overview WordPress. Kita akan klik install now. Oke, protokol kita akan tinggalkan HTTP untuk saat ini. Domain, apabila Anda memiliki lebih dari satu domain, Anda bisa memilih domain yang ingin Anda gunakan. Instalasi direktori apa? Apabila Anda ingin melakukan instalasi di direktori utama di domain itu tersendiri, Anda bisa meninggalkan ini kosong. Apabila Anda ingin melakukan instalasi di subdirektori, sebagai contoh blog misalnya, sehingga alamatnya akan jadi cPanel.website/blog, Anda bisa memasukkan kata blog di sini. Saya akan meninggalkan ini kosong. Kemudian site name dan site description ini bisa Anda isi sekarang, tapi nanti juga bisa Anda ganti dari WordPress. Oke, kemudian user admin untuk WordPress ini tidak harus dengan nama admin atau administrator. Oke, saya akan tetap menggunakan admin untuk tutorial kali ini. Kemudian untuk password, Anda bisa menggunakan password generator di bagian sini. Ini akan mengenerate random. Anda bisa simpan menggunakan password manager, atau Anda bisa membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini ada penanda seberapa kuat password Anda. Di sini password yang saya masukkan strong, kuat, 84 dari 100 poin. Kemudian di sini admin email tidak harus ada di dalam satu domain yang sama, jadi Anda bisa menggunakan email Gmail atau apapun yang Anda miliki. Saya akan masukkan semua di juga@gmail.com. Language akan tetap saya biarkan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian plugin, di sini ada 3 plugin yang ditawarkan oleh Softaculous. Saya akan tetap menguncheck untuk W3 Total Cache, sehingga tidak ada plugin tambahan yang saya install untuk awal. Kemudian di sini ada opsi lanjutan, Anda bisa memilih database, nama database. Kemudian traffic tabel, jadi Anda bisa melakukan instalasi WordPress di satu database yang sama, melakukan lebih dari satu instalasi WordPress database yang sama dengan menggunakan tabel traffic yang berbeda. Kemudian di sini ada update notification, Anda mau menyalakan atau tidak, auto upgrade. Jadi upgrade bisa dilakukan dari sisi WordPress maupun dari sisi Softaculous. Kemudian plugin, themes, juga bisa dilakukan auto upgrade, atau Anda bisa melakukan upgrade secara manual dari WordPress. Saya akan meninggalkan ini kosong untuk sekarang. Kemudian backup,
saya tinggalkan di default. Saya akan coba backup sekali sehari untuk 10 hari terakhir. Oke, Anda juga bisa menambahkan theme tambahan dari Softaculous. Saya tidak akan memilih apapun di sini, saya akan langsung klik install. Oke, ini proses instalasi WordPress, seharusnya tidak lama. Oke, kita bisa klik situs WordPress yang baru saja kita install. Dari cPanel, kemudian untuk login ke admin, kita bisa klik link yang ini. Jadi /wp admin. Oke, sudah login ke akun WordPress yang baru saja kita install. Oke, itu saja dari saya. Semoga membantu Anda untuk melakukan instalasi WordPress dengan Softaculous di cPanel. Sampai ketemu di video-video tutorial lainnya.